Saya bukan ngomong kita nggak boleh mengagumi hamba Tuhan. Tapi jangan sampai kekaguman kita pada hamba Tuhan mengaburkan kekaguman kita kepada Tuhan. Jadi kalau ada diskusi apapun, faktanya jelas. Yuk dibuka ayat firman Tuhannya. Dan ini gak repot. Beberapa anak muda sukanya apa? Ngambil setengah kan? Sedikit. Ini loh firman Tuhan mengatakan kita akan menjadi kepala bukan ekor. Tunggu dulu, itu kan gimana itu? Munculnya di mana? Ya, coba definisikan kepala ini apa maksudnya gitu. Yesus datang dan Yesus datang memberi kelimpahan. Lalu kelimpahan dikaitkan dengan apa? Dengan kasih, tapi goyang-goyang gitu cuan. Kita lama dulu kan. Kelimpahan itu waduh prestasi, harta, materi, deposito, uang. Bukan, ngomong kelimpahan itu tidak selalu berkaitan sama materi. Kelimpahan berkaitan dengan damai sejahtera dan sukacita. Maka Yesus datang menebus dosa manusia, bukan membuat kamu jadi kaya, bukan, gak ada hubungannya. Lalu Yesus tadi mau bilang jadi miskin kok. Kalau ada yang mau bilang betul begitu, Yesus miskin supaya kita kaya. Saya enak itu. Kok jadi begitu sih akhirnya? Ini ya, lihat akhirnya, ini udah mau bikin aja ya. Makan ya, udah mulai Natal. Aneh-aneh pasti muncul. Ya, yang suka buka medsos. Nanti aneh-aneh muncul di Natal ini. Wah, Yesus datang begini, Yesus datang begitu. Lalu kemudian apa dikaitkan perjamuan kudus kalau kita makan supaya badan kita yang penuh sakit, encok, apalagi ya, yang bisa hilang karena kita makan, tidak ada hubungannya. Ini fakta. Lalu kita harus punya kesimpulan objektif. Kesimpulan objektif apa? Kita harus berani ngomong begini. Ini kebenaran yang saya tahu. Ayo, kita sama. Jangan terus ini pokoknya. Pokoknya aku sudah diajar. Yang ketiga adalah motivasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagian inilah yang menuntun kita untuk mengajari. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Maka setiap saat kita sebagai orang tua, sebagai pasangan, sebagai jemaat, sebagai pelayan Tuhan di komisi dan sebagainya, penting sekali sih sebelum kita mengambil keputusan untuk menguji hati. Karena kadang-kadang gini, motivasi kita bisa nggak sih 100% murni? Rasanya nggak bisa sih. Jangankan Bapak Ibu, saya juga bisa begitu gitu. Ya, motivasi kita 100% murni enggak. Kadang-kadang kita datang karena suka, apalagi kalau di sini nggak ada ya, jadi karena pengen kopi. Motivasi bisa murni nggak bisa. Makanya pada waktu kita nggak bisa 100% murni, apa yang harus kita lakukan? Menguji hati setiap saat. Makanya Luther pernah ngomong, preach the gospel into your life. Khotbahkanlah Injil ke dalam hatimu. Jangan khotbahkan Injil ke dalam hatimu. Tanya, saya ada di sini, saya melakukan ini karena saya cinta Tuhan yang lebih dalam cinta saja, atau karena ada sesuatu yang lain, kepentingan yang lain. Begitu ada kepentingan yang lain, apa yang terjadi? Ujung-ujungnya kecewa. Kecewanya, kok gini sih? Kok gitu sih? Kok orangnya begini sih? Kok hamba Tuhan begini sih? Kok majelis begitu sih? Jangan bisa. Tapi kalau Mazmur 119 mengatakan, selidikilah aku ya Allah, kenalah hati, ujilah aku. Kata ganti orang pertama tunggal, bukan kita, tapi aku. Nah tadi saya sudah sampaikan ya, kalimat yang agak sulit untuk dipahami adalah ini. Coba kita lihat ya. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat ini juga itu pun sia-sia. Ayat 2, tentang tertawa aku berkata, itu bodoh, dan mengenai kegirangan apa gunanya. Dalam terjemahan yang lain, ini menarik dan lebih jelas. Kalimatnya begini, come now, I will test you with pleasure. Jadi ada hidup ya, ada kenikmatan. Yang menjadi pertanyaan adalah, Salomo menguji hidupnya atau menguji kenikmatan di dalam hidup? Yesus mati menanggung dosa manusia atau Yesus mati menanggung manusia yang berdosa? Kalimatnya mana yang benar? Yesus mati menanggung dosa atau Yesus mati menanggung manusia yang berdosa?
Menanggung dosa manusia. Aduh, repot kalau punya istri yang ngomong nggak pernah salah ya. Ya kalau dia disalahin sekarang nanti bahaya di rumah ya. Ya sebenarnya kaitannya sebenarnya menarik. Kenapa? Karena yang di bagian ini sama seperti waktu kita ngomong tentang manusia dan dosa. Yesus waktu itu menanggung apa yang dilakukan oleh manusia, akibat dari manusia lakukan, itu dosa manusia. Jadi Yesus bukan dikalahkan oleh dosa, dia justru menang untuk merenggut manusia. Pengkhotbah itu sedang menguji apa? Kenikmatannya. Tidak ada yang salah dengan hidupnya. Karena yang salah adalah kenikmatannya, maka kalimatnya dalam terjemahan NLT-nya come on, let's try pleasure. Yang diuji itu kenikmatannya. Jadi tidak ada yang salah dengan hidup. Yang diuji kenikmatan. Pada waktu diuji kenikmatan, jawabannya apa? Itu pun juga sia-sia. Jadi pergumulan pengkhotbah sebenarnya pesannya begini. Kesia-siaan itu terjadi karena usaha kita untuk mencari kebahagiaan. Kesia-siaan bukan muncul karena penderitaan dan kita mencari jawaban atas penderitaan kita, bukan. Kesia-siaan terjadi karena setelah kita mendapatkan kenikmatan itu terus meminta kenikmatan yang lebih. Jadi pergumulan manusia sebenarnya bukan tentang hidupnya, tapi kenikmatan. Yang menarik apa Bapak Ibu sekalian? Ketika kita hidup, kita selalu berpikir kalau saya hidup saya harus menikmati. Perlu diri kalimat, ngapain aku hidup kalau aku nggak bisa? Maklum ya. Ya, nanti rekamannya di share. Oke, jadi kembali ke sini ya. Jadi pengkhotbah itu sedang bicara tentang kenikmatan. Nah pertanyaannya adalah kalau hidupnya nggak salah, tapi hidup atau menikmati hidup itu salah nggak? Kenikmatannya salah, sia-sia, nggak punya arti apapun. Ya, kalau kenikmatannya saja nggak ada arti apapun, tapi menikmati hidup itu benar apa enggak? Boleh nggak sih menikmati kehidupan? Nah jawaban yang disampaikan di sini adalah pada waktu pengkhotbah mengatakan kenikmatan itu harusnya bukan an end in itself. Bukanlah kenikmatan itu bukanlah akhir, bukan ultimate. Jadi kalau kita ngomong tentang bagian ya, kita mau bikin roti. Ini kan ada prosesnya ya, belajar, mixing dan lain sebagainya. Ada nggak sih? Aku mau bikin roti, setelah di blender semuanya udah jadi, terus kita ngomong udah jadi roti. Kan enggak? Itu adalah sebuah sarana untuk mencapai tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah rotinya harus ada. Sama sebenarnya hidup itu jangan sampai kenikmatan itu akhir. Bukan, kenikmatan itu adalah cara yang Allah nyatakan supaya kita bisa menikmati. Ada sebuah kalimat yang bagus dari Allah begini. God is most glorified ganteng yang pasti bukan dari bapak aja sih. God is most glorified when we are satisfied. Jadi kepuasan kenikmatan itu banyak sekali. Itu dari kata itu pernah mengatakan gitu. Apakah tujuan hidup manusia? Satu apa? Memuliakan Allah dan menikmati apa? Menikmati Allah. Bermegah itu salah nggak sih? Nggak salah. Kalau bermegahnya di dalam Tuhan. Menikmati hidup salah nggak salah. Asal menikmati hidupnya di dalam. Itulah yang mau dites sama pengkhotbah. Pengkhotbah ngomong ini ada banyak orang. Ada banyak orang yang hanya berhenti di sini. Ada dua orang yang pemandangan, satu orang
begitu lihat pemandangan. Responnya, saya sangat menikmati pemandangan yang baik. Dia berhenti sampai di sana. Bagi dia yang dilihat adalah akhir. Tapi ada orang yang melihat pemandangan, kalau dia tidak berhenti sampai apa yang dia lihat. Apa yang dia lihat? Cinta luar sana. Harusnya begitu lihat sesuatu, kenikmatan itu tidak berhenti di sana. Maka semua berkat itu tidak salah. Tapi kita berhenti dalam berkat itu jadi Tuhan. Dan kita tidak akan menemukan Tuhan kalau kita berhenti di dalam berkat. Iklan. Oke, kita lanjut sedikit ya. Kalimatnya begini ya. Aku hendak menguji kegirangan, nikmat dan kesenangan, tapi lihat juga itu sia-sia. Tentang tertawa dan perkara ketundaan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dan lain sebagainya. Dan menarik bagian ini ya, coba lihat. Pada waktu dia ngomong tentang bagian ayat yang ke-1 sampai 3, pengkhotbah itu membagi tentang kehidupan. Apa itu? Ayat 1 sampai 3 dia ngomong tentang pleasure, kenikmatan. Apa sih yang digambarkan di dalam kenikmatan? Kalimatnya begini saja. Aku menyelidiki diriku, menyegarkan tubuhku dengan anggur. Sedang aku tetap pemimpin dengan hikmat dan seterusnya. Ada kenikmatan, dia ngomong kenikmatan. Ayat yang kedua, yang berikutnya, ayat 4 sampai 8. Apa yang digambarkan? Prestise dan prosperity. Wah, ini banyak orang suka nih. Coba lihat ayat 4 sampai 8. Kalimatnya apa? Aku melakukan pekerjaan besar. Apa itu? Karir. Aku mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Prestise. Segala sesuatu yang pengkhotbah bisa dapatkan, bisa lakukan, selalu menggambarkan siapa diri. Kan saya pernah ngomong, kadang-kadang kalau kita ngomong, kamu siapa? Jawaban kita nggak mungkin manusia. Kamu siapa? Jawabannya adalah status sosial. Saya mahasiswa, pekerjaan. Saya pimpinan, saya CEO, dan seterusnya. Jadi apa yang kita lakukan terkait dengan diri kita. Ayat 4 sampai 8, Bapak mengatakan, aku melakukan pekerjaan besar. Tapi bagian yang berikutnya adalah yang dikatakan ayat 9 sampai 10. Apa itu? Power. Kalimatnya apa? Kalimatnya begini, ayat 10. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun hidup di Yerusalem. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendaki. Jadi bagi pengkhotbah, apa yang saya lihat, saya suka, saya tidak dapat. Saya nggak mikir panjang tentang apapun. Nah, pengkhotbah membuat sebuah urutan dengan pleasure, kenikmatan, lalu kemudian prestige, lalu kemudian power. Di dalam ilmu tafsir Alkitab ada hal yang menarik, yaitu peningkatan pikiran. Jadi pengkhotbah sedang merenungkan dan memuji hatinya tentang apa? Kenikmatan itu berkaitan dengan prestige. Apa kata orang, kemakmuran. Lalu yang kedua adalah power. Kalau kamu nggak punya keduanya, maka kamu tidak akan pernah menikmati ini. Jadi urutan ini kemudian dibahas oleh Salomo dengan apa? Ayat 11. Ya, ayat 11. Ayat 11 menjadi kesimpulan awal. Ini menarik sekali Bapak-Ibu sekalian. Kenapa? Karena pada waktu kita ngomong tentang urutan ini, ayat 12 sampai ayat ke-23 itu ada solusi. Solusi yang kedua, yaitu berpaling kepada hikmat. Coba lihat ya, kenikmatan, prestise, power. Saya tanya, apakah waktu kita punya segalanya ini salah? Tidak ada yang salah. Kalau kita melakukan semuanya ini di dalam Tuhan, maka ada solusinya. Ayat yang ke-12 sampai 23, kalimatnya begini saudara. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat. Jadi kalau kita punya kenikmatan, kita mencari kenikmatan, kita punya prestise, kita punya kuasa. Yang dibutuhkan dari semuanya ini adalah berpaling dengan hikmat. Dan Amsal mengatakan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi kalau segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, kita tidak berpaling kepada hikmat, maka kita tidak akan menemukan solusi yang sungguh-sungguh. Apa ya? Prestise, kemakmuran, pencapaian, tentu saja beda-beda ya masing-masing. Tapi saya yakin dalam proses kehidupan kita masa lalu, Tuhan mengizinkan kita untuk mencapai sesuatu hal. Mungkin capaiannya dibagi orang lain, itu nggak ada artinya.
Tapi paling tidak pada waktu kita ada di tempat hari ini, kita bisa tahu kita pernah mengalami sesuatu. Maka saya yakin kalau kita berkunjung kepada rumah seseorang, seorang ada foto ya. Foto jabat tangan. Kadang-kadang jabat tangan kita nggak kenal. Tapi bagi kita jabat tangan sama nih orang merupakan apa? Prestisi. Siapa ini? Oh ini bos saya, mana sih? Ini bos saya. Bagi kita siapa bos itu? Kalau Jokowi ya oke. Tapi kan bagi beberapa orang sebuah standar prestasi kan macam-macam. Tapi paling tidak kita pernah mengalami sesuatu dalam perjalanan itu. Di rumah dia punya piala yang menang lomba masak sekampung RT. Mungkin bagi kita, di Nusa RT apa maksudnya sih? Kok dibangga-banggakan? Tapi ini kebanggaan loh buat saya. Terus saya ngalahin berapa orang loh di RT saya itu, wah ada ibu itu loh, bu siapa, wah itu ibu itu tuh jago masak, Bu Dewi itu wah jago masak. Saya bisa ngalahin dia, pencapaian buat saya. Dan sekali lagi semua hal yang kita bisa capai dan kita harus lakukan, kita butuh. Kita ngomong power, siapa di sini nggak punya power? Nggak mungkin. Minimal kita punya power apa aja? Anak dan cucu. Kita punya otoritas, betul nggak sih? Kita punya. Tapi sekali lagi segala sesuatunya kalau kita nggak kembali kepada solusinya, kepada hikmat, maka semuanya menjadi sia-sia. Kesimpulan yang terakhir adalah bagian yaitu berbalik kepada Allah. Ayat 24 sampai 26. Jadi kita lihat ya 24 ya. Tadi kita udah baca ya. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Apa yang Tuhan katakan? Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan. Jadi setiap kali kita punya hikmat, semua pencapaian dalam hidup selalu kembalinya kepada apa? Inilah dari Allah. Jadi walaupun kita minta kepada Tuhan tidak menjawab seperti apa yang kita inginkan, Tuhan tetap Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang baik di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan yang baik itu mempercayakan kepada kita masing-masing pengalaman kehidupan, entah itu prosperity, kenikmatan, puasa dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tidak menyadari semuanya adalah dari tangan Tuhan, maka apa yang kita lakukan? Kita menjadi Tuhan atas hidup kita sendiri. Dan setiap kali begitu ini tersinggung, terjadi apa? Ada yang kita mulai komplain. Mulai gampang, kamu itu gimana sih? Kok ngomongnya begitu? Kenapa? Karena segala yang kita capai itu berkaitan dengan saya. Tapi kalau kita tahu bahwa segalanya adalah punya Tuhan dan dari Tuhan, walaupun itu tidak ada lagi, kita akan tetap menikmati kehidupan. Dan kalimat yang menarik adalah ayat 25. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia, karena kepada orang yang dikenalnya, ia mengaruniakan hikmat. Dikenannya. Coba lihat kalimat dikenannya itu diperbandingkan kontras dengan apa? Ayat yang ke-26 orang berdosa. Waktu Anda membaca ayat ini, kita orang berdosa bukan sih? Orang berdosa. Makanya konteks dalam tradisi Yahudi pada waktu yang Salomo mengatakan dikenannya, ini bicara tentang pilihan. Orang berdosa bicara tentang orang-orang yang tidak dipilih. Jadi bagian mungkin harus kita pahami ya Bapak-Ibu sekalian. Karena pemilihan Allah di dalam kehidupan kita itu sudah berdasarkan kehidupan baik atau tidak baiknya hidup. Pemilihan Allah terhadap hidup kita bukan berdasarkan tentang kemampuan kita, perbuatan kita, pelayanan kita bukan. Roma pasal 9 memberikan sebuah penjelasan yang sangat jelas. Saya bacain ya. Roma pasal 9. Kalimatnya begini selesai. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan, belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilan. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Waktu dikatakan kalimat ini, Yakub dan Esau belum lahir. Tidak kedaulatan yang Tuhan memilih aku. Jadi pemilihan Allah bukan berdasarkan prestasi setiap orang. Makanya pada waktu dikatakan dikenannya, Salomo sadar bahwa di tengah-tengah apa yang
dia lakukan, dia tetap diperkenan oleh Tuhan. Kita nggak masuk akal. 1000 gundik loh. Dia membawa istrinya yang menyembah berhala masuk ke dalam bayi Allah. Itu Salomo. Tapi kalau kita melihat dari Salomo lah lahir sang Mesias. Dari hidupnya yang kontang-lanting, karena dia lahir dari istri yang bekas perselingkuhan, kehidupan masa mudanya tidak menyenangkan karena dianggap anak haram dan lain sebagainya. Tapi dia bertumbuh dewasa menjadi pribadi yang sangat luar biasa, memimpin segala sesuatunya. Tapi pada saat itulah dia jatuh dengan segala dosa yang terjadi. Tapi Salomo tetap mengatakan, aku pribadi yang dikenal oleh Tuhan. Maka pada waktu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan ngomong apa yang engkau inginkan, aku akan kabulkan. Siapa di dalam hati yang pada waktu berdoa kepada Tuhan, Tuhan mengatakan apa yang kau inginkan, aku kabulkan. Dan Salomo meminta kepada Tuhan hikmat. Pada waktu Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo, apakah dia hanya memberikan hikmat? Tidak saja. Tuhan mengaruniakan kekayaan dan kemegahan buat Salomo. Kalau tidak diperkenan, mana mungkin Salomo menang. Jadi yang penting bagiannya, kalau kita sadar kita lakukan pilihan Tuhan, pada saat itulah kita punya hikmat. Maka kalau kita punya hikmat, hari ini kita adalah orang pilihan dan punya hikmat, ya kita harus mulai menguji hati dong. Betul gak sih? Karena berapa lama kita hidup gitu. Saya ada sesuatu, ini juga jadi pergumulan. Dalam keluarga saya juga bergumul. Punya kakak, punya abang, punya adik. Lalu punya abang, punya adik, punya aset. Asetnya siapa? Aset orang tua kan? Dan saya selalu ngomong, jangan sampai karena hal-hal yang mati, relasi menjadi rusak. Kenapa? Karena kesadaran bahwa semua yang dihasilkan bukan punya saya. Bukan juga punya mama-mama, itu punya Tuhan. Jadi kalau segala sesuatu yang punya Tuhan, kita minta hikmat. Supaya setiap kali keputusan yang mau kita ambil, kita tanya sama Tuhan. Mungkin dalam usia kita nggak mungkin lah kita membuka bisnis baru atau apa. Tapi mungkin kita ketemu dengan anak-anak yang selalu punya ambisi. Mungkin kehadiran kita harus ingatkan bahwa segala sesuatu yang papi mami punya hari ini itu datang dari Tuhan. Maka kalau kamu mau menggunakan semua fasilitas ini, satu hal yang harus kita lakukan adalah menguji hati. Ini dari fakta kebenaran firman Tuhan, kesimpulan yang objektif tentang kebenaran tersebut, dan yang ketiga menjaga hati dan motivasi. Sehingga pada waktu kita melangkah, pilihan kita untuk mengambil keputusan bukan karena supaya kerajaan menjadi, tapi biarlah kerajaan Allah yang. Jadi hari ini kita belajar ya Bapak Ibu ya, nggak ada yang salah dengan hidup yang penuh dengan kenikmatan, asal kita menemukan kenikmatan di dalam hidup di dalam. Oke, waktunya sudah 45 menit ya. Kita berhenti di sini ya. Cukup atau masih cukup? Saya tanya dulu Pak.